Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat netizen di seluruh jagat raya. Nama saya Hasim dari SMK Al-Amin Ngetos. Di video ini saya akan memberikan informasi tentang tips memilih program keahlian SMK yang tepat ya. Karena apa? Sekolah di SMK itu tidak sekedar kita berangkat pagi, pulang sore, kemudian sekolah 3 tahun menghabiskan dana transportasi ya untuk ujian, praktikum dan lain sebagainya. Tidak hanya sesederhana itu ya. Apakah dunia kerja dan dunia industri ke depannya setelah lulus itu bisa mudah menerima keberadaan para lulusan SMK tersebut? Maka perlu memilih program keahlian yang tepat ya. Saya akan memperkenalkan program keahlian yang ada di SMK Al-Amin Ngetos ya. Yang pertama adalah program keahlian bisnis daring dan pemasaran. Ini sangat potensial sekali ya. Kenapa potensial? Dilihat dari singkatannya saja, bisnis daring dan pemasaran. Bisnis adalah dagang, jual beli. Kita tahu sendiri ya, di sekitar kita banyak yang berdagang. Ya, dan banyak orang yang mendapatkan rezekinya itu gara-gara jual beli atau berdagang. Kita lihat ada yang kuliner ya, menjual kopi, kafe, kemudian di beberapa meter di sudut jalan menjajakan makanan. Semuanya mendapatkan rezeki gara-gara perdagangan ya. Ada yang berdagang fashion, ya, ada elektronik dan lain sebagainya. Banyak sekali yang mendapatkan rezeki di perdagangan. Jadi untuk jurusan bisnis daring dan pemasaran, bisnis ini sangat potensial sekali ya. Apalagi Nabi kita Nabi Muhammad SAW juga pernah melakukan syirkah dengan Siti Khadijah ya, bekerja sama bisnis berdagang, dan Nabi Muhammad sangat sukses ya ketika itu. Ya, ada satu pondasi bisnis yang perlu kita pelajari dari Kanjeng Nabi ya. Ya, sidik, jujur. Kanjeng Nabi itu kalau berdagang jujur. Ya, amanah, dapat dipercaya, fatonah. Kanjeng Nabi itu ketika berdagang atau berbisnis cerdas ya. Tabligh, menyampaikan produk, menyampaikan satu hal yang bagus dari bisnisnya. Jadi Nabi kita saja seorang pedagang, pengusaha, pebisnis ya. Maka kita sangat pantas sekali untuk mengikuti jejaknya ya. Masuk lagi dalam bisnis daring dan pemasaran ya. Daring atau online sekarang sudah ada di era industri 4.0, di mana semuanya serba online, di mana semuanya serba daring ya. Administrasi pemerintahan dilakukan secara daring ya. Kemudian sekolah dilakukan secara daring ya. Semuanya dilakukan secara online ya. Kita masuk di ranah digital. Ya, otomatis ketika kita ada di jurusan bisnis daring dan pemasaran, begitu sangat tepat sekali ya. Bisnis daring dan pemasaran ya. Kemudian tentang pemasaran atau marketing ya. Kita tahu sendiri ya bahwa semua jenis perusahaan ya itu membutuhkan tim pemasaran atau marketing. Jadi apa? Ketika kita melakukan komunikasi dengan pabrik, dengan perusahaan, dengan dunia kerja dan dunia industri, semuanya butuh ya tenaga dari lulusan BDP atau bisnis daring dan pemasaran. Pabrik apapun mereka akan membutuhkan tenaga marketing ya. Di perusahaan manapun ya. Jadi dunia kerja dan dunia industri semuanya akan membutuhkan lulusan dari program keahlian bisnis daring dan pemasaran. Sehingga ketika kita nanti studi banding ya, kita jalan-jalan ke perusahaan ya sangat cocok ya. Nanti ketika bisa komunikasi dengan direkturnya ya, kita komunikasi bagaimana supaya anak-anak bisa bekerja di situ. Ternyata satu ketika bisa kita melakukan hubungan kerjasama, maka semuanya lulusan dari sekolah tersebut bisa bekerja ya. Jadi di sini anti pengangguran ya, program keahlian bisnis daring dan pemasaran ya. Kita tahu sendiri sangat penting yang namanya pemasaran. Semua ada pemasaran. Sekolah pun dipasarkan kemana-mana ya. Sekolah pun diinformasikan kemana-mana ya, di berbagai SMP negeri swasta maupun di MTS negeri maupun swasta ya. Mereka menggunakan langkah-langkah marketing ya. Begitu juga dengan politik, ada kampanye-kampanye sehingga bagaimana supaya
partainya menang, bagaimana supaya jagonya itu bisa menjadi anggota legislatif atau bahkan menjadi anggota presiden, menjadi presiden ya. Nah, sangat cocok sekali ada beberapa elemen dari bisnis daring dan pemasaran ya yang diracik secara ciamik, di mana apa? Nanti ya yang lulus dari program keahlian bisnis daring dan pemasaran ya peluangnya sangat besar di masa depan, anti menganggur ya, mendapatkan rezeki, mendapatkan kesuksesan ya. Untuk selanjutnya program keahlian kedua dari yang ada di SMK Al-Amin Ngetos ya adalah program keahlian multimedia. Kita akan ada di ranah teknologi, ranah digital. Kita mempelajari komputer, kita mempelajari tentang editing gambar, editing video ya, kemudian fotografi, videografi ya, bagaimana membuat film ya, dan di sini nanti ada video karya dari peserta didik kami ya, silahkan menyaksikan. Check it out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nganjuk, kota yang dijuluki kota angin. Kota di mana aku dilahirkan. Kota di mana aku berjuang, kota di mana aku bermimpi, dan kota dengan sejuta harapan yang kelak akan kuwujudkan. Kota yang selalu aku banggakan dengan penuh keyakinan. Aku tumbuh
dan menjalani kehidupanku di sini. Kota dengan berbagai tempat wisata serta kebudayaannya. Nah, kali ini aku ingin bercerita dan berbagi pengalaman mengenai kebudayaan yang berada di Nganjuk tercinta ini. Seperti salah satunya, air terjun yang menjadi ikon Nganjuk. Dengan ritual budayanya yang sampai saat ini masih terus dilestarikan. Air terjun ini terletak di kaki Gunung Wilis, tepatnya Desa Liman Sawahan. Di air terjun ini ada ritual siraman yang dilaksanakan setiap bulan Muharram atau Suro. Tetapi untuk tahun 2017, ritual siraman dilaksanakan tanggal 15 Muharram. Ritual ini diawali dengan iring-iringan pejabat forum pimpinan daerah yang menuruni tangga menuju lokasi. Ritual ini dipimpin langsung oleh Bupati Nganjuk. Diiringi tembang Jawa, sang cucuk lampah memandu iring-iringan sesepuh desa beserta para pejabat daerah yang kemarin membawa berbagai sesaji. Ritual siraman dimulai dengan tradisi penyerahan guci untuk mengambil air suci di air terjun. Guci yang semula dibawa oleh para penari, kemudian diberikan kepada 7 gadis dan 7 jejaka. Diiringi cucuk lampah dan sesepuh desa, para gadis dan jejaka itu lantas masuk ke kolam air terjun Seduduk. Mereka mengambil air suci tepat di aliran air terjun untuk dibawa ke makam Mbah Ngeliman. Setelah ritual pengambilan air, Wakil Bupati bersama forum pejabat daerah menabur bunga 7 rupa di lokasi air terjun. Beberapa saat kemudian, mereka terjun ke kolam untuk mandi bersama sebagai wujud rasa syukur. Ritual ditutup dengan rebutan gunungan buah dan hasil bumi. Ribuan warga yang semula berada di sekitar air terjun langsung menyerbu 9 gunungan buah dari sejumlah desa di Kecamatan Sawahan. Nah, itulah budaya Nganjuk yang dilaksanakan secara turun-temurun. Kalau bukan kita yang melestarikan, lalu siapa lagi?